Selamat pagi Bapak, Ibu, dan hadirin yang sudah hadir pada Second Annual CFA Society Indonesia Surabaya Conference dengan tema Exciting Career in Indonesia's Finance Investment Industry. Apa kabar Bapak, Ibu, dan hadirin semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Baik, sebelumnya perkenalkan saya MC yang akan memandu berlangsungnya acara ini. Perkenalkan, nama saya Santi Dwi Cempaka. Saya menyelesaikan S1 saya di Teknik Industri ITB, kemudian saya memperoleh MBA dari IUJ Jepang. Saya berkarir kurang lebih 9 tahun di Bank BJB. Dan saat ini saya berprofesi sebagai dosen tetap di Departemen Manajemen Bisnis di ITS. Saya merupakan CFA level 1 kandidat. Gitu. Jadi terlebih dahulu mohon izinkan saya menyapa kepada yang terhormat Bapak Triyono Sudirjo CFA, Vice President CFA Society Indonesia, kemudian Profesor Dr. Putu Anom Mahadwarta, Bapak selamat pagi, CSA CIB CRP, Dean FBA Universitas Surabaya. Luar biasa Bapak, gelarnya panjang sekali. Profesor Putu Anom. Kemudian Ibu Lani Juwita Wong yang cantik sekali pagi ini, CFA Director PT Saratoga Investama Sedaya dan Director PT Alam Tree Resources Indonesia, Board Member CFA Society Indonesia. Selamat pagi Ibu Lani. Dan para narasumber dan moderator Bapak Minarto Basuki. Bapak Minarto, selamat pagi, Director of Finance PT Pakuwon Jati Tbk. Bapak Weli Mulyawan MBA, CFO Mas Pion Group. Selamat pagi Bapak. Kemudian Bapak Airi Razali, CEO dan founder Temba Education Group, sendirian berhad begitu Bapak ya. Selamat pagi Pak Airi Razali. Bapak Ignatius Denny Wicaksono, CFA, Business Development Head 2 IDX. Ibu Julia Simatupang. Ibu Julia Simatupang belum hadir sebagai Country Manager and Chief Representative ACCA Indonesia. Kemudian tidak lupa kepada Ibu Ronawati Wongso CFA, CEO dari PT Karisma Rantai Wibawa Business Consultant and Coach. Dan para undangan dan peserta yang telah hadir, selamat datang pada acara Second Annual CFA Society Indonesia dengan tema Exciting Career in Indonesia's Finance and Investment Industry. Untuk rangkaian acara hari ini akan dibuka oleh Vice President CFA Society Indonesia, Bapak Triyono Sudirjo CFA. Kemudian akan ada keynote speech dari Dekan FBA Universitas Surabaya, Profesor Putu Anom. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Ibu Lani Juwita Wong, Direktur PT Saratoga Investama, Sedaya Direktur PT Alam Tree Resources Indonesia, Komisaris Bursa Efek Indonesia, serta Board Member CFA Society Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel yang akan dibantu oleh Ibu Ronawati Wongso CFA sebagai moderator, serta para panelis Bapak Minarto Basuki, Director of Finance PT Pakuwon Jati, Bapak Weli Mulyawan MBA, CFO Mas Pion Group, Bapak Airi Razali, CEO and Founder Timba Education Group. Dan setelah sesi diskusi, kita juga akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Ignatius Denny Wicaksono, CFA, Business Development Head 2 IDX. Untuk setiap sesinya nanti akan ada kesempatan bertanya setelah pemaparan. Hadirin sekalian, untuk mengawali acara kita hari ini, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Triyono Sudirjo CFA, Vice President CFA Society Indonesia. Namun sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu profil dari Bapak Triyono. Jadi Bapak Triyono ini memimpin platform transaksi dan penciptaan nilai di PwC Indonesia. Kemudian beliau memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun, termasuk 4 tahun masa jabatan sebagai manajer di salah satu bank publik di Indonesia. Bapak Triyono memiliki spesialisasi dalam penugasan penasehat yang berkaitan dengan penilaian, penasihat merger dan akuisisi, perencanaan strategis, restrukturisasi perusahaan, dan layanan uji tuntas. Klien-kliennya meliputi perusahaan domestik dan juga multinasional yang bergerak di berbagai industri seperti manufaktur, jasa keuangan, minyak dan gas, teknologi, telekomunikasi, media, pertambangan, dan berbagai industri lainnya. Bapak Triyono memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia
dan Master of Science dari University of Warwick di UK. Bapak Triyono merupakan pemegang Chartered Financial Analyst CFA dan saat ini menjabat sebagai Dewan CFA Society Indonesia. Beliau juga memiliki sertifikasi penilai bersertifikat dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia atau MAPI dari Kementerian Keuangan Indonesia. Kepada Bapak Triyono, kami persilakan naik ke atas panggung untuk menyampaikan sambutannya. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara CFA Surabaya Society Conference. Kita mengadakan pada pagi hari ini second annual conference dengan tema Exciting Careers in Indonesia's Finance and Investment Industry. Terima kasih atas kehadirannya. Kami juga menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Presiden CFA Society Indonesia, Bapak Pahala Mansuri, karena kesibukannya beliau tidak bisa hadiri di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Datang ke Surabaya ini juga memiliki satu kenangan tersendiri bagi saya. Saya masa kecil saya di Surabaya, di Wonokromo, jadi bisa dibilang saya orang Surabaya juga. Kemudian juga kami ucapkan selamat datang dan untuk yang kami hormati, partner untuk acara ini dari ACCA, Association of Chartered and Certified Accountant, dan juga dari CFA Affiliated University dari Universitas Surabaya dan dari Unika Widya Mandala. Begitu juga penghormatan kami kepada para pembicara yang terhormat, yaitu Ibu Lani Wong, kemudian Bapak Denny Wicaksono, kemudian para panelis, Bapak Minarto Basuki dari Pakuwon Jati, kemudian Bapak Weli Buliawan dari Mas Pion Group, serta Bapak Ari Razali. Begitu juga kepada rekan-rekan pemegang Chartered Financial Analyst dan profesional praktisi industri keuangan dan seluruh peserta seminar. Acara ini kami selenggarakan sebagai bentuk komitmen untuk terus memperkuat jejaring profesional serta memperkaya wawasan dalam menghadapi perkembangan industri keuangan yang dinamis, penuh tantangan sekaligus penuh juga dengan peluang. Kita semua paham bahwa industri keuangan dan investasi di Indonesia tengah dalam tahapan transformasi besar-besaran, didorong oleh kemajuan teknologi kecerdasan buatan, digital serta meningkatnya literasi keuangan. Tumbuh pula meningkat minat masyarakat terhadap investasi yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Di tengah dinamika tersebut, kebutuhan akan profesional yang kompeten, berintegritas, dan memiliki pandangan jangka panjang menjadi semakin penting. Inilah saatnya bagi para pemegang gelar CFA dan seluruh profesi keuangan dan investasi untuk berperan lebih besar dan membentuk arah industri keuangan dan investasi di Indonesia. Pada pagi hari ini kita sangat beruntung mendengarkan pandangan dan pemahaman dari para pembicara kita, profesional yang telah berpengalaman membuktikan kapasitas mereka dalam berbagai sektor, perbankan, aset manajemen, AI, digital, dan fintech. Mereka akan berbagi cerita, wawasan, dan mungkin juga tantangan yang telah mereka hadapi sendiri untuk membangun karir bermakna di bidang industri keuangan dan investasi di Indonesia. Saya berharap sesi pada pagi hari ini tidak hanya menjadi tempat untuk inspirasi, tapi juga wadah kolaborasi dan refleksi tentang bagaimana sebagai satu komunitas, CFA dan profesi investasi dan keuangan bisa terus berkontribusi pada pengembangan ekonomi Indonesia. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, sponsor, tim panitia, pembicara, serta Anda semua yang telah meluangkan waktu untuk hadir. Semoga acara hari ini membawa manfaat, semangat baru, dan tentunya memperluas cakrawala karir kita di dunia keuangan dan investasi. Selamat mengikuti conference, terima kasih dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Terima kasih.
Terima kasih kepada Bapak Triyono Sudirjo CFA atas sambutannya. Hadirin yang terhormat, selanjutnya kita akan mendengarkan keynote speech dari Profesor Dr. Putu Anom Mahadwarta, CSA, CIB, CRP, selaku Dekan FBA Universitas Surabaya Ubaya. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu profil dari Profesor Dr. Putu Anom. Profesor Anom menyelesaikan gelar doktornya pada tahun 2004 dengan spesialisasi di bidang keuangan perusahaan dan investasi, serta memiliki sertifikasi profesional termasuk Certified Securities Analyst atau CSA. Sejak tahun 2005, Profesor Anom mengembangkan karir akademiknya di Ubaya, di mana beliau telah menjabat dalam berbagai posisi kepemimpinan, termasuk Kepala Program Studi Keuangan, Kepala Program Magister Manajemen, dan saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Keahliannya mencakup keuangan perusahaan, investasi, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, pemodelan valuasi, serta rekayasa ulang keuangan. Profesor Anom merupakan dosen dan peneliti yang aktif dengan banyak publikasi di jurnal nasional maupun internasional. Beliau juga menjadi reviewer untuk beberapa jurnal akademik dan hibah penelitian nasional. Di luar dunia akademik, beliau juga merupakan pelatih dan konsultan bisnis profesional yang membantu perusahaan multinasional dan nasional, baik publik maupun swasta, dalam proses merger, akuisisi, serta pengambilan keputusan bisnis, investasi, dan pengembangan bisnis. Kami persilakan kepada Profesor Anom untuk naik ke atas panggung. Ya baik, selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sehat selalu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Anom, Putu Anom gitu ya. Mungkin pemaparannya singkat, padat terkait dengan karir, karena bagaimanapun kami di dunia pendidikan yang mencoba mendorong mahasiswa kami untuk selalu bisa berkarir di ranah profesional, terutama di keuangan begitu ya, karena kita di ranah keuangan, kebetulan saya juga bidangnya keuangan. Nanti di sini juga ada teman-teman kolega dosen kami dari Ubaya, ada Pak Deddy Marsiano, berdiri Pak, ya, Ketua Prodi kami di Manajemen yang sudah dengan sangat bersemangat untuk menjadi CFA Affiliates. Kita ada Prof Liliana jangan storyin saya terus. Prof Liliana ini juga Ketua Lab di keuangan kami, semangat terus. Oke, kita jabarkan beberapa poin ya. Bisa langsung ke slide-nya. Ya, kita bicara navigasi karir di industri keuangan dan investasi. Jadi hal-hal penting yang mungkin menjadi point of view kita di ranah, orang bilang disruption, selalu disruption kan ngomongnya. Sekarang udah ada AI segala macam, maka kemudian kita mulai menekankan yang namanya karir itu kan nggak linear lintasannya sebenarnya. Kenapa? Karena bagaimanapun mereka bisa saja kemudian memiliki suatu bidang keahlian tapi kemudian mengembangkan bidang lainnya yang mungkin menjadi bagian dari bidang keahlian itu. Yang kita kenal kalau orang Gen Z bilang, wah passion kita nih gitu ya Bapak Ibu. Karena orang bilang passion, kita juga, saya millennials mah apaan tuh passion gitu ya. Tapi akhirnya ketemu juga mereka passionnya. Nah, poin itu yang mungkin menjadi acuan kita ketika kemudian di ranah pendidikan kita mencoba mengembangkan karir mereka dan juga ya secara aktif bagaimana mereka bisa melakukan pembelajaran. Karena sekarang sesuai dengan ranah Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek, jawabannya adalah berdampak bahasanya. Selalu ada kata berdampak. Ya, kata berdampak itu penting. Kalau kami di FBE, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, nyebutnya Jaya Ingguna. Jaya Ingguna itu adalah berhasil karena keberdampakan. Posisinya di situ. Mungkin saya langsung, yang mana nih? Can we go next? Gimana? How oh, sorry saya gaptek kalau yang begini mah. Izin ya Bapak Ibu. Sorry. Kenapa dia move? Oke.
So, kenapa kita bicara finance career sekarang? Ini bicara standar, Bapak Ibu udah paham semua lah. Kenaikannya besar banget gitu ya, Gen Z, apalagi sudah mulai juga masuk semua sudah sangat-sangat besar partisipasinya dalam sisi di memperkuat pasar modal domestik kita. Tren IPO, startup dan sebagainya. Yang notabene ya kita bisa bicara banyak lah di situ, cuman kita nggak akan detailing lagi. Kemudian yang nomor 4 tuh robotik sama AI. Hal-hal yang kemudian sering saya sampaikan sama mahasiswa kalau lagi kuliah, kenapa kamu ngambil keuangan gitu. Jangan sampai jawabannya karena mau kaya, nggak bisa. Nggak bisa langsung kaya gitu. Ada risiko di situ. Jadi seringkali nggak bisa, harus belajar dulu. Makanya kita selalu fokus harus ada galeri investasi, harus ada suatu mekanisme mereka bisa investasi. Ini Agrodana nih yang sudah support kita penuh nih. Ya Pak Tommy ya, terima kasih Pak. Support penuh untuk bisa mahasiswa itu ngerasain bagaimana asam garamnya dunia investasi. Tidak bisa ujuk-ujuk masuk terus langsung kaya gitu ya Pak Tommy ya, enggak ya? Oke, jadi harus juga kita tahu nih, oh gagal lu kayak gini ya, wah deg-degannya kayak gini. Itu yang sebenarnya menjadi basis. Agar apa? Agar mereka nggak terjebak namanya robotik sama AI yang sebenarnya mungkin juga semu, mungkin juga enggak. Karena saya sendiri, saya sampai beli tuh ChatGPT yang premium. Kemudian saya kasih ChatGPT saya semua informasi. Wah, saya masukin buku Damodaran, saya masukin dia upload buku yang lain. Terus saya suruh dia belajar. Bodoh juga ternyata ChatGPT-nya. Loh kok nggak bisa dia? Terus saya masukin saham-saham. Udah deh, coba masukin saham nih. Ya kan? Kita masukin saham-saham yang sebelumnya, katakanlah periode sebelumnya T-min ya, T- saya masukin, terus actualnya T sekarang saya kan udah tahu tuh harga sahamnya kayak apa, saya suruh dia prediksi, gak salah juga, almost 60% wrong dia, gak bisa, padahal itu datanya udah ada gitu. Artinya apa? Artinya memang gak bisa selamanya kita bertumpu di situ, itu yang mungkin gak bisa dipahamin sama generasi sekarang. Bapak Ibu, tantangan kami di dunia pendidikan itu seperti itu, poin dasarnya sangat-sangat besar, laziness dari generasi kita sebenarnya, generasi Gen Z, bukan kita ya, saya generasi milenial mah nggak ada males-malesnya, kita tahan banting semua ya Pak Ibu ya. Gen Z itu lazinessnya muncul ketika mereka, wah ini AI nih bisa kita gunakan dan sebagainya, bisa digunakan tapi nggak bisa digunakan sepenuhnya juga sih. Nah poin-poin lainnya yang berkaitan itu, nah ini saya masukkan beberapa hal yang mungkin dalam masa fase pertumbuhan ya. Selalu ada masa fase pertumbuhan yang kita kenal seperti misalnya ya jelas profesi investment analyst, ini deal advisors misalnya atau business valuation specialist yang kemudian beberapa hal yang berkaitan dengan valuation, merger, acquisition dan sebagainya. Yang sekarang kita banyak nih perusahaan-perusahaan yang mau, ada yang mau divestasi, ada yang mau merger, ada yang dibeli asing, ada yang sebagainya gitu ya. Ya itu juga banyak sekali hal-hal yang kemudian butuh generasi-generasi yang memahami itu. Ya. Kemudian ya capital market pastinya ya, pasti relevan lah karena apa, CFA itu sudah sangat kredibel secara global dan membangun disiplin keilmuan. Kami di Ubaya selalu menjadi yang ikut CFA competition, tidak pernah kosong, setiap tahun ikut, mau juara mau tidak selalu ikut. Nah itu Bu Lili yang tukang cambuknya tuh, ya cambukin semua, ya tapi harus ikut. Kenapa? Karena itu adalah cara kita untuk membangun karakter, membangun budaya. Yang lemah dari sisi pendidikan Gen Z itu adalah budaya struggle mereka untuk bisa tumbuh. Padahal dunia keuangan itu butuh orang-orang yang punya daya struggle yang kuat, daya inovasi yang kuat. Ya, saya selalu bilang sama mahasiswa-mahasiswa lain yang non keuangan ya, saya selalu bilang gini. Nih, kamu nih yang belajar yang lain ilmunya, lihat nih teman-temanmu, tandai nih teman-temanmu yang keuangan, tandai mukanya, tandai namanya. Kenapa? Karena nanti kalau kamu sudah kaya, dalam bidang yang berbeda, jadi pengusaha, orang ini akan datang untuk menawarkan agar kekayaanmu tambah tinggi. Atau mungkin kalau kamu nggak tahu keuangan, dia bisa aja membuat kamu tambah miskin. Ya nggak sih Bapak Ibu? Semua orang pada akhirnya akan ketemu sama keuangan. Saya sudah bilang begitu, semua orang pada akhirnya ketika mereka kaya, hasil pendapatan dapat, mereka akan ketemu sama orang-orang yang backgroundnya finance. Itu pasti. Ditawarin investasi, kan begitu ya. Yang uang bekerja untuk bekerja sendiri, kan orang bilang gitu ya.
Uang itu bekerja dengan sendiri. Itu siapa dong yang melakuin kalau bukan finance? Anda mau jadi apapun lah, mau jadi dokter juga sama, ketemunya semua orang finance. Investasi sini dong dok, gitu ya. Jadi tanda itu teman, saya selalu bilang seperti itu. Kenapa? Karena itulah poin kita. Kenapa struggleness untuk orang-orang keuangan itu harus dibutuhkan. Karir kita dalam sisi keuangan membutuhkan hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Nah poin dasarnya yang kemudian muncul lagi adalah fintech, digital investment, kemudian public sectors, regulatory finance dan sebagainya. Itu mulai muncul beberapa poin tambahan. Jadi kenapa? Karena sekarang mulai banyak regulasi-regulasi yang harus muncul karena adanya instrumen-instrumen baru dalam transaksi. Saya ini orang fundamentalis itu taunya ya udah, you punya underlying aset, you lakukan gini. Oke, tapi kemudian ketika muncul 20 tahun lalu, 15 tahun lalu, 10 tahun lalu, Bitcoin gitu ya, wah ini apaan pula nih? Belajar kita lagi, tidak ada hentinya belajar di keuangan itu, usia sudah mendekati 40, belajar lagi Bitcoin, belajar lagi hal begitu. Ini apaan, underlying-nya apa, fundamentalnya apa, belajar lagi, butuh regulatory yang jelas. Karena bagaimanapun regulatory itu penting karena mereka harus bisa melindungi investor dan sebagainya itu. Nah ini karakteristik modelnya. Karakteristik model yang kita bangun itu adalah pertama high impact, kontribusinya harus high impact. Kenapa high impact? Karena memang sisinya kalau mau pertumbuhan ekonomi ya butuh duit. Jadi kalau makanya dibilang tuh, saya selalu bilang di kelas tuh, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ya, mahasiswa saya yang sini pasti tahu. Sila kedua keuangan yang Maha Kuasa Bapak Ibu katanya gitu. Sila pertama ya itu joke-nya ya Pak Ibu ya, tapi itu ya everyone needs dah. Jadi kemudian nah ini yang integrity sama sisi dynamic and global oriented. Bagaimanapun global oriented itu pasti dibutuhin dalam ranah karir. Harus mereka bisa mumpuni untuk paham bahwa secara competitiveness mereka harus punya kemampuan yang globalized. Itulah kami mendorong memang waktu itu di Prodi Management untuk masuk CFA harus karena itu adalah salah satu sertifikasi yang bonafide di bidang keuangan gitu. Itu poin kami. Terus cross disciplinary selalu kita alami adanya disiplin ilmu yang berlawanan atau berbeda lah, crossing lah ya. Jadi kami mendorong juga nih mahasiswa-mahasiswa keuangan untuk belajar ilmu yang lain. Karena pengalaman kami, saya pribadi di ranah konsultan gitu ya, kalau ketemu dengan sisi go or not to go in business, you always talk about finance lah. You always talk about gimana sih net present value-nya, gimana sih internal rate of return-nya gitu ya. Selalu at least at the end of the story about investment, you talk about money. Profit model, you talk about money at the end. So go or not to go, it's about making profits. So problemsnya di situ sehingga cross disciplinary sangat dibutuhkan oleh keuangan itu. Kita mendorong mahasiswa kita untuk coba belajar lagi ilmu yang lain. Belajar dong bisnis model kayak apa, belajar dong entrepreneurship, belajar dong yang namanya marketing digital atau apapun. You know, because itu yang akan startup digital, bisnis digital itu akan menjadi bagian dalam proses bisnis. And you need to know that ya. Jadi cross disciplinary sangat penting. Ini tren-tren baru yang mungkin dikembangin lagi ya, termasuk saya bicara satu aja, waktunya udah mau selesai ya Bu ya? Gak apa-apa, masih ada Bapak. Iya masih ada, nggak apa-apa Bu, tenang aja Bu, ini jalan kok kita. Ya, poin ESG itu yang paling banyak lah ngomongnya, ESG, SDG, kita kan senang tuh dengan jargon-jargon yang sifatnya green gitu ya, environmentalist gitu ya. Sangat-sangat senang dengan model itu. Saya ingat dulu waktu masih kuliah S3, saya bantuin profesor saya ngembangin menghitung carbon trade tahun 2002, 2003. Lama banget tuh, kita udah bikin coba gimana sih caranya carbon trade itu, apa sih carbon trade itu, gimana cara ngitungnya, wah kita bikin naskah akademiknya waktu itu. Dan dari situ belajar lagi sampai sekarang baru keluar taksasinya. Artinya apa? Artinya lama banget prosesnya, 20 tahun gitu. Dan itu belum well established. Ya, padahal ya saya nggak bilang bahwa environmentalist itu nggak good, nggak, bukan itu. Tapi
environmentalist butuh sustainabilitas. Maka kalau kalian berkarir, misalnya kalian mahasiswa nih semua nih mau berkarir di bidang keuangan yang environmentalist, maka karir kalian akan berjalan secara sustain pelan-pelan. Oke, jadi nggak akan bisa seperti ada di pasar modal, equity research gitu ya, yang gerakannya sangat dinamis gitu ya. Hal lainnya terkait dengan data driven dan sebagainya itu sudah pasti akan menjadi bagian poin penting, data analitik dan sebagainya. Makanya kita punya digital business innovation yang kita kembangin supaya apa? Supaya mahasiswa kami juga belajar yang namanya digital business. Kemudian borderless opportunities. Borderless opportunities ini adalah poin besar. Kenapa? Karena sekarang kan banyak nih Gen Z yang pengennya kerja bisa work from anywhere gitu ya. Ya kan, wah liburan ke Bali, staycation gitu kan, tapi bisa tetap kerja, nge-zoom atau apa, Google Meet atau Team, Microsoft Team dan sebagainya gitu ya kan. Tapi bisa staycation menikmati sunset gitu ya, wah keren banget rasanya. Itu namanya borderless bagi saya, itu borderless banget itu. Menyenangkan, menyenangkan, kerjanya selesai, belum tentu. Kenapa? Karena pada akhirnya karir mahasiswa terutama yang keuangan itu harus tetap punya human connection. Human connection itu nggak bisa diproksikan oleh yang namanya teknologi. Saya belum menemukan caranya. Bagaimana membuat orang attach sama kita dengan Zoom gitu. Belum ketemu. Pasti suatu saat akan ketemu, akan ngobrol, ketemu, kemudian ngobrol. Itu pasti. Nah itu kelemahan Gen Z. Mereka merasa bahwa sudah nggak perlu lagi gitu. Sehingga sering kita dengar dosen mengeluh, mahasiswanya nyapa dosennya di pagi nggak pakai salam, nggak pakai apa, tiba-tiba langsung, Pak sudah dikoreksi belum skripsi saya? Baru bangun dosennya langsung koreksi, gitu kan? Ya seperti itu. Tolong ya Dek ya, gitu kan gitu ya kalau jangan gitu ya. Jadi harus ada politeness lah itu. Nah itu ilmu itu yang kita sangat-sangat dorong mahasiswa kita untuk paham itu. Karena itu hal yang mereka nggak dapetin sebenarnya di kelas kita harus fokusin untuk dapetin itu gitu. Selama ini kalau di kelas kita hard skill terus, wah ngitung. Kalau salah ngitung cost of capital coret gitu ya. Oke lah coret bisa, tapi yang jelas you paham. Bahasanya ketika menjelaskan sesuatu, kalau you berlawanan dengan lawan bicara dalam berdiskusi, you tahu gimana caranya untuk berdebat secara sopan. Berdebat secara sopan itu yang harus banyak dipelajari sama Gen Z, karena borderless opportunity-nya besar. Saya sering nabrak-nabrak ginian ya. Maaf Bapak Ibu ya, saya sering jalan-jalan soalnya kalau diem gak bisa saya harus gerak-gerak. Nah bukan hanya mencari pekerjaan ya, tapi ceritanya solusi. Langkah strategisnya pasti beberapa poin itu yang harus dipahami oleh generasi kita sekarang yang akan masuk ke ranah kerja. Nah enaknya jadi dosen itu Bapak Ibu, nah ini curhat nih. Enaknya adalah kami bisa selalu melihat generasi per generasi. Saya bisa mengetahui asisten saya yang, saya setiap tahun saya punya asisten sih. Asisten saya yang angkatan tahun 2010 sampai 2015 kayak gini nih karakternya. 2015 sampai 2019 begini, yang masa pandemi kayak begini. Kita bisa tahu, hampir semua dosen bisa merasakan kok bedanya. Itu enaknya. Jadi generasi sekarang gimana? Bedanya kayak gini nih. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang baik di antara itu, tapi treatmentnya yang berbeda. Treatment dari antar generasi itu yang membuat dia harus berbeda. Nah itu yang harus kita pahami juga di ranah pendidikan, teman-teman dari Widya Mandala juga hadir di sini kan ya. Di ranah pendidikan kita juga harus memahami itu, treatmentnya beda. Apakah salah generasi? Enggak juga. Apakah dari Gen Z-nya lembek? Enggak juga sebenarnya. Ada yang bagus, ada yang strong. Tapi itu stereotype itu jangan sampai terbangun. Kenapa? Karena kita di ranah pendidikan ini kepada teman-teman kita kolega dosen nih harus bisa memahami bahwa harus cara treatmentnya beda, nggak bisa disamain dengan yang lain gitu ya, dengan generasi yang lain. Makanya butuh beberapa hal di situ. Saya sampai E itu adalah etika, yang paling mahir itu etika, integritas. Kalau kami di FBA knowledge, wisdom, integrity pasti knowledge itu paham, wisdom, kebijaksanaan, integritas. Itu udah dari dulu kita selalu canangan begitu karena memang tujuannya selalu harus ada itu di setiap pembelajaran kami.
Mungkin itu dari saya Bapak Ibu sedikit banyak bisa memberi gambaran kayak apa sebenarnya pendidikan tinggi yang kita lakukan dan bagaimana kemudian CFA bisa berperan aktif di situ bersama kami, ya, bersama kami sebagai institusi pendidikan, bersama kami di Ubaya, bersama teman-teman di Widya Mandala, begitu sebagai CFA affiliates bisa berkontribusi aktif dalam proses itu. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu, terima kasih dan selamat pagi semua, salam sehat selalu. Terima kasih kepada Profesor Anom atas keynote speech-nya. Mohon kesediaannya untuk tetap di tempat. Kami mohon kepada Bapak Triyono Sudirjo CFA untuk naik ke atas panggung untuk menyerahkan souvenir kepada Profesor Anom. Baik, terima kasih Bapak, dipersilakan kembali ke tempat. Terima kasih Profesor Anum. Hadirin, inilah saatnya kita memasuki acara utama kita hari ini, Exciting Careers in Indonesia's Finance or Investment Industry, yang akan disampaikan oleh Ibu Lani Juwitawong CFA. Sebelumnya, saya bacakan terlebih dahulu profil dari Ibu Lani Juwitawong. Ibu Lani menjabat sebagai Direktur PT Saratoga Investama Sedaya sejak tahun 2018. Beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Alam Tri Resources Indonesia dan sebagai Komisaris Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2024. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Direktur dan Chief Financial Officer di PT Dharma Satya Nusantara dari tahun 2016 hingga Juni 2018, kemudian di PT Medco Energi Internasional dari tahun 2013 hingga 2015. Sebelumnya lagi beliau juga berkarir di berbagai perusahaan terkemuka seperti PwC, Arthur Andersen dan juga Astra Internasional. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1993, kemudian melanjutkan pendidikan dan memperoleh gelar master di bidang keuangan pada tahun 1996 dari Texas A&M University. Beliau juga merupakan pemegang gelar CFA Charter Holder dan sejak tahun 2014 Ibu Lani menjabat sebagai Board Member CFA Society Indonesia. Kepada Ibu Lani kami persilakan naik ke atas panggung. Terima kasih untuk introduction-nya. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya dan adik-adik sekalian. Saya izin dengan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang duduk di barisan depan, karena apa yang akan saya sampaikan sangat basic, tapi mudah-mudahan bisa membantu untuk adik-adik sekalian di sini, walaupun mungkin untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ini udah masa lalu. Ada beberapa nanti mungkin pengulangan, jadi saya akan cepat aja karena memang ada sedikit overlap antara mungkin satu pembicara dengan pembicara lainnya, sehingga saya mencoba untuk fokus untuk yang belum di cover. Sebagian sudah di cover Pak Putu, terima kasih. Sebelum saya memulai mungkin ada volunteer dari adik-adik sekalian menjelaskan tujuan kesini hari ini apa, atau lebih dari apa cita-citanya nanti pada saat berkarir mau kemana.
Ada yang bisa kasih contoh nggak? Satu, dua. Dua orang deh, dua orang. Kalau satu mungkin kurang representatif. Ada yang bersedia? Silakan. Ini bagian dari bagaimana kita pursue karir harus berani bicara. Siapa yang mau speak up? Silakan. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Bu Lani. Pagi. Perkenalkan saya Felicia dari perwakilan dari Ubaya. Di sini kalau dari alasan kenapa saya mau menghadiri acara untuk hari ini, pastinya pertama mau gain new insight ya. Selain sebelumnya udah pernah diajarin beberapa basic financial thing dari Pak Anom, tapi kita juga mau lebih mendalami lagi tentang itu dari banyak professionals di sini. Lalu kedepannya mungkin untuk hal yang ingin saya capai itu karena saya tahu saya ada kelebihan di bicara saya seperti yang sekarang ini, tapi saya juga belum masih menetapkan di bidang mana, cuman harapan saya dengan insight hari ini juga saya bisa lebih menentukan di bidang mana itu sendiri. Kayak gitu sih, terima kasih semuanya. Terima kasih, walaupun tadi namanya? Felicia. Felicia, terima kasih Felicia. Iya. Ada satu lagi? Yang mungkin satu lagi yang sudah tahu mau pursue career apa? Anyone? Semua ada? Ya oke, terima kasih. Oke, jadi selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Widi. Jadi saya perwakilan dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan juga hari ini saya datang untuk mewakili sebagai student ambassador dari ACCA Indonesia dari Surabaya. Jadi memang awal mulanya saya datang ke sini karena memang di-invite dari pihak ACCA-nya bahwa akan ada event di Westin dan saya rasa juga topik hari ini tuh begitu menarik karena membahas tentang finance dan sebenarnya saya juga bisa dibilang agak sedikit tertarik dengan finance, jadi saya rasa ini adalah tempat dan wadah yang bagus untuk mendapatkan insight sama seperti yang disampaikan sebelumnya, ingin mendapatkan insight lebih tentang finance. Dan kalau untuk ingin menjadi apa ke depannya, sebenarnya saya ingin menjadi businessman karena emang awalnya mungkin mau jadi polisi ya, tapi karena tidak tercapai, karena mama nggak mau jadi polisi, jadi udah kita berubah jalur mau jadi businessman itu sejak mungkin kelas 3 SD, saya pengen jadi businessman. Jadi saya rasa ketika businessman dengan finance ini sesuatu hal yang relate, jadi itu juga mungkin menjadi alasan kenapa saya datang ke sini. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, bagus karena memang in general sangat common ya buat yang sudah lulus dan sudah bekerja 3 tahun pertama, 5 tahun pertama masih belum settle ya, masih belum tahu karir mau kemana, ya masih gundah dan sebagainya. Kadang kalau dari saya suka melihatnya begini, gak usah khawatir, kita kadang yang udah umur 40-50 aja bingung ya. Ada masanya kita gundah dan sebagainya, tapi ya bagian dari proses. Jadi jangan khawatir kalau hari ini belum tahu mau kemana, itu adalah proses ya. Mudah-mudahan setelah hari ini lebih punya insights untuk bagaimana tahu apa yang kita mau gitu kan. Tapi not necessary itu sesuatu yang firm, bisa aja dalam perjalanannya kita berubah. Dan yang sudah tahu mau kemana, good for you. Ya. Ini sorry sambil lihat contekan supaya nggak ada yang kelewat. Oke.
pertanyaan yang lumrah, kita maunya kemana, dan sebenarnya itu juga disesuaikan dengan seperti tadi Pak Putu bilang, passion kita di mana, dan lebih penting lagi kita bagusnya di mana, ya, karena seringkali kita maunya kemana tidak sesuai dengan capability kita, atau kita bagus di satu hal tapi kita tidak punya passion. All these things sebenarnya perlu alignment, ya, antara kita suka apa, kita bagus di mana, dan kita mau kemana. Saya diberikan tugas untuk memberikan sedikit gambaran bagaimana kalau berkarir di investment company. Tapi sebelum ke sana, memang ini satu slide yang menggambarkan lowongan atau possible roles di finance, walaupun ini enggak komprehensif, ini hanya sebagian contoh. Tadi Pak Putu juga sudah memberikan beberapa contoh dari hal ini. Tugas saya terkait investment company adalah private equity firms, bisa juga bentuknya venture capitals atau hedge funds. Sedangkan finance role itu bisa di mana-mana, ya, bisa di bank, bisa di sekuritas dan lain sebagainya. Even di semua perusahaan pun ada namanya finance role, ya, finance yang dari bentuknya dari yang role-nya treasury atau corporate finance dan sebagainya. Walaupun yang saya bawakan ini terkait investment company spesifik di private equity. Tentunya ini tidak semata-mata hanya berlaku untuk career di private equity. Ini can apply across the different companies, different sectors dan sebagainya. Memang sebagian tadi saya tampilkan juga di sebelah kanan, ini lebih terkait pada saat mau bekerja kita harus tahu selain role kita mau apa dan sebagainya, kita mau di industri mana, ya. Kita mau profesi kita di mana, sebagai apa, dan skill yang kita perlukan apa, ya, dan bagaimana kita memulai karir dan bagaimana nanti kita grow our career. Oke, ini hanya introduction karena bukan kelas ini, conference hari ini bukan mengenai spesifik private equity, tapi saya mau menjelaskan supaya memberikan gambaran sebenarnya karena kalau kita tidak tahu company-nya itu mengerjakan apa, tentunya kita juga bingung pada saat mendengarkan career di private equity bagaimana. Private equity atau investment company kan tadi ada beberapa, misalnya private equity atau hedge fund atau venture capital, mirip-mirip, bedanya hanya di terkait biasanya fokusnya di mana dan strateginya, ya. Kalau kayak venture capitals biasanya investmentnya lebih kecil-kecil dan di perusahaan early stage, ya. Sedangkan kalau private equity kami biasanya melakukan investasi di perusahaan yang sudah growing walaupun belum mature, ya, karena targetnya adalah untuk bisa growing the company, dapat additional valuation-nya pada saat dari kita masuk dan kita exit, karena kalau udah mature biasa everything stable. Dan private equity biasanya menggunakan dana dari pihak ketiga, ya. Ada investors, biasanya dibedakan antara general partner, limited partner. Limited partner itu biasanya yang limited partners adalah investor yang menaruh duit di private equity, sedangkan general partners adalah yang mengeksekusi, mengoperate dan memanage private equity-nya, ya. Untuk di contoh seperti saya di Saratoga, kita operate as a private equity, tapi kita menggunakan balance sheet kita sendiri, jadi tidak pakai dana pihak lainnya, tapi kita leverage dengan pinjaman bank.
Dan karena private equity adalah investment company, jadi yang penting adalah bagaimana kita memilih target company, bagaimana kita grow the company, tapi lebih penting lagi bagaimana kita exit. Biasanya range-nya 8-10 tahun investmentnya itu harus sudah exit. Nah karena kami di Saratoga menggunakan balance sheet sendiri, kita tidak ada requirement harus exit certain time. Itu memberikan fleksibilitas lebih. Ya. Oh sorry, ini udah bergerak ya? Boleh dibantu aja enggak? Boleh balik ke sebelumnya, slide sebelumnya. Slide sebelumnya lagi. Oh sorry, next. Nextnya lagi. Oke. Biasanya pertanyaannya, bagaimana kita bisa bekerja di private equity? Ya. Buat adik-adik yang tertarik untuk kerja di private equity, PE atau VC atau hedge funds, apa yang harus dilakukan? Tapi sebelum ke sana saya jelaskan juga bahwa di PE itu biasanya kita organisasinya kecil. Jadi biasanya misalnya 20 orang, 30 orang seperti itu. Jadi memang opening slots-nya untuk tiap tahun nggak besar ya. Dan organisasinya very flat. Jadi kadang di perusahaan ada yang jenjangnya 10 karir sebelum sampai 10 level sebelum sampai direktur atau 15 level. Di private equity biasanya flat, analis, senior, langsung partner. Karena itu biasanya setiap deal team diharapkan sudah bisa memanage satu transaksi dari awal sampai selesai. Ya, termasuk kerjanya adalah deal sourcing, market research, memanage acquisition process. Dan setelah diakuisisi, next jobnya adalah bagaimana bisa mendevelop company yang diakuisisi dari sisi strategi dan eksekusi, ya. Dan terakhir, pada saat company-nya sudah grow 5 tahun kemudian, misalnya, nextnya adalah harus memikirkan strategi exit, bukan memikirkan, mengeksekusi. Karena memikirkan exit dari private equity, opsi untuk exit bagaimana itu sudah dipikirkan sebelum investasi dilakukan, ya. Karena nggak bisa opsi exit itu nanti setelah masuk, kalau udah kecemplung belum tentu bisa keluar, ya. Jadi pemikiran bagaimana exit itu sudah dipikirkan di awal dan dimatengkan dalam proses investment period. Hingga pada waktunya kita exit. Next slide. Ini sebagai general gambaran aja. Sebenarnya untuk karakter seperti apa atau capability seperti apa yang diperlukan di private equity. Dan saya rasa ini juga berlaku di banyak sektor. Ya, kita harus bisa berpikir critical, ya. Punya commercial sense, yang ini susah-susah gampang, sebagian orang commercial sense-nya sudah bagus, sebagian memang harus belajar, ya, karena nggak semua orang bisa commercial sense-nya sudah ada, ya, tapi dengan exposure, pengalaman harusnya bisa terbentuk at least to the level yang decent. Sebagai karyawan di private equity juga harus punya karakter kompetitif, ya. Kalau di kami biasa misalnya ada new project begitu dilempar, ini siapa yang mau pegang? Semua langsung berebutan, ya. Jadi nggak takut kerja long hours, nggak takut ada masalah atau kesulitan. Justru itu bagian dari yang dicari.
ya. Di luar itu harus punya patience untuk deals, numbers, ya, harus mengikuti apa yang lagi tren di market, apa yang lagi happening. Kemudian juga dalam bekerja harus bisa independen, punya negotiation skills karena kita harus bernegosiasi pada saat beli, pada saat memanage portfolio maupun pada saat exit, ya. Dan hal yang penting lagi networking. Networking itu dimulai dari masih di sekolah, ya. Bagaimana kita bisa kenal teman-teman kita yang selevel kita atau di atas kita atau di bawah kita, itu akan berguna nanti pada saat sudah lulus, ya. Karena teman kita yang satu kelas, oh dia sekarang direktur di mana atau dia GM di perusahaan mana. Itu akan banyak membantu dalam karir kita, ya, networking. Di sekolah mulai dengan networking, nanti mulai bekerja networking, banyak hal networking is very important, ya. Dan ini yang kadang sering kita overlook. Ini sebagai contoh, ya. Ini yang saya masukkan di grup CFA, mungkin sekitar 2 tahun lalu pada saat kita mencari kandidat untuk di Saratoga. Yang kami blast di grup CFA pada saat itu, kita mencari deal team member dan kita masukannya adalah we are looking for investment professionals with at least 10 years of relevant experience in corporate finance M&A. The candidate is expected to be involved in full cycle of investment process from deal sourcing to executions, value creation and exit. A candidate must have good financial modeling skill, ability to speak and write with proper English, and experience in negotiation transaction documents. Ya, memang agak susah buat fresh graduate langsung masuk ke private equity, ya. Karena yang dicari memang yang sudah bisa bekerja independen dari cari deal sampai nanti exit. Tapi banyak cara kan menuju Roma, ya. Jadi artinya adik-adik bisa memulai dengan berkarir di tempat-tempat yang relevan untuk membuild all these skills, ya. Kita nggak pernah rekrut fresh graduate. Dan rekrutmen kita mostly dari mana aja. Salah satu sourcing kita sebenarnya dari PwC, ya. Karena PwC atau other big four companies, mereka punya satu divisi, bukan satu divisi lah ya, satu line business financial advisory. Ya, mau dari yang valuation, M&A atau yang restructuring. Biasanya yang sudah 5 tahun at least kerja di one of these companies, mereka sudah punya good basics, ya. Mungkin ada certain hal yang perlu diimprove, misalnya negosiasi dan sebagainya, tapi itu bisa along the way belajar, ya. Tapi misalnya mereview company, menghitung valuasinya berapa, itu biasanya udah jalan sendirinya, ya. So nanti setelah acara bisa ngobrol-ngobrol juga dengan Pak Triyono karena Pak Triyono partner di PwC, ya, to have some understanding. Dan mungkin the past 5-hour recruitments either dari Big Four, advisory, atau biasanya dari sekuritas. Sekuritas juga banyak yang good source of candidates buat kita karena mereka banyak yang di investment banking, ya. Salah satunya investment banking itu kerjanya apa? Membantu klien untuk mengeksekusi deals. Exactly what we do, tapi mereka membantu dari sisi sebagai advisor, membantu kliennya. Sedangkan kita, we are acting on our own balance sheet, ya.
Thank you. Jadi pertanyaannya bagaimana kalau adik-adik mau memulai karir di PI, ya? Sebagian tadi sudah dijelaskan, tapi mungkin lebih kalau saya mau lebih sistematis, find what you like versus what is possible, ya. If you can go straight to advisory, please ya lakukan itu. Kalau enggak juga bisa mulai dengan misalnya company firm yang lebih kecil. Jadi you need to make a strategy of for your career, ya. Nggak perlu langsung ke titik ujung yang ditargetkan. Ya along the way ada aja bisa dengan dibuat rencana dan strategi bagaimana you can achieve to that target dengan ya kayak batu loncatan lah, ya. Yang penting juga, talk to the relevant people, ask for guidance, tips, referral. Referral itu penting, ya. Kalau kita masukin resume di satu perusahaan, itu resumenya datang dengan mungkin ribuan resume lainnya, ya. Seringkali resumenya kelewat, nggak dibaca. Atau kalau yang bacanya terburu-buru, lagi sibuk, nggak baca teliti, juga itu kelewat, ya. Tapi if you have a referral in that respective company yang kamu targetkan, kontak, ya, kontak langsung atau lewat orang tua atau lewat tante, lewat temannya tante dan sebagainya. Banyak cara, you can do that, ya. Dan anak sekarang memang kecenderungannya agak malu-malu, ya. Bukan malu karena nggak berani, tapi saya rasa the good thing dengan anak-anak generasi sekarang maunya I do it on my own, ya. Karena saya punya banyak ponakan, semuanya juga begitu. Cenderung kalau mau dibukain jalan nggak usah, coba dulu sendiri gitu kan. Tapi nggak semudah itu, ya. Paling gampang kalau saya biarin sebulan nggak dapat panggilan, saya bilang sudah deh kasih resumenya ke saya. Begitu dikasih, kadang saya titip Patriono dalam within the same week pasti udah dipanggil untuk interview atau tes, ya. Ini satu bocoran. Jadi jangan hesitate, jangan malu-malu, cari siapa yang bisa bantu, ya. Dan bicara dengan orang yang di sektor yang kita mau bekerja itu juga bagus. Karena apa? Kita punya understanding bahwa yang kita mau itu cocok nggak sih sama yang yang kita pikirkan. Karena yang kita baca belum tentu seperti real life-nya, ya. So it helps juga untuk men-fine tuning apa yang kita mau. Resume juga baiknya di-review, ya, sama orang lain. Yang sudah bekerja atau yang biasa mereview kalau punya tante, paman yang sudah punya posisi di perusahaan lain, tanya, coba lihat resumenya oke apa enggak, ya. Itu juga membantu. Keep applying but apply smart, ya. Dan well prepare for interview dan exams. Ya, ini satu hal yang penting. Banyak anak yang lulusnya very good dari good names university atau juga misalnya dari overseas graduate. Dipanggil, tes, lulus. Tesnya sekali, 2 kali lulus. Begitu interview, fail. Kenapa? Dan ini common, ya. Recently juga saya dengar dari satu teman, aduh saya punya ponakan lulusan overseas, setiap kali dia masukin resume selalu dipanggil. Tesnya mau sekali 2 kali pasti lulus, tapi begitu interview fail. Ya, karena kenapa? Dalam bekerja itu nggak cuma duduk di meja dan kerja. Ya, kita harus berinteraksi, ya. Dan sebagai employer, kita pasti melihat bagaimana kandidat ini berinteraksi dengan kita. Atau kalau kita tanya bagaimana menjawab, apakah sistematis, tepat, ya,
Karena kemampuan is one thing, kemampuan teknis, tapi kemampuan soft skill juga penting, ya. Jadi jangan hesitate juga untuk latihan interview. Minta tolong paman, tantenya yang atau orang tua untuk interview. Kalau sama orang tua hesitate ya dengan tante, teman atau teman-temannya orang tua, ya. Beberapa kali case saya kalau misalnya ponakan fail di interview, saya langsung, udah kalau gitu latihan dulu interview sama saya, terus saya minta tolong beberapa teman tolong di interview. Setelah interview kasih feedbacknya di follow up, dan biasanya next interview pasti lulus, ya. Itu small thing yang bisa diperhatikan dan diimprove. Nah, kalau misalnya belum dapat panggilan while you wait, what we can do, ya. Dan ini sebenarnya do interns. Ini bisa dilakukan di level 1 kuliah, level tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, do interns, ya. Ya kita harus balance antara life and work, ya. So if you have 3 months holiday, ya do interns lah, 2 bulan, kan gak perlu 3 bulan leha-leha toh, ya, do interns. Karena itu yang akan membedakan pada saat kita lulus, kita masukin lamaran, if we have some interns, itu ada nilainya, ya. Plus pada saat kita masuk kerja, karena kita sudah biasa di lingkungan pekerjaan, itu juga membantu. Kita gak start dari 0, kita start mungkin somewhere di 4 apa 5. Dibanding sama orang yang tidak pernah melakukan interns, ya. Do interns, pilih beberapa company yang memang kita punya interest, ya. Gimana bisa interns? Interns itu harus lewat referral juga, ya. Ada yang nggak bisa tanpa lewat referral, tapi lebih susah, ya, karena lebih kompetitif. Dan interns anak sekarang, sorry, kalau saya, karena ponakan saya begitu, pada saat dia interns, misalnya digajinya cuma berapa, 1 juta, 2 juta karena pengganti transport doang, ya. Mereka merasa, terus disuruh lembur, mereka merasa, loh gue kok lembur gak dibayar, dikasih gaji segini. Dari awal selalu tips saya ke mereka apa? When you do interns, the company actually does a big favor, they did a big favor for you, ya. Interns itu bagi kita sebenarnya ngerepotin, ya. To be honest, tapi is part of our bagi company, tapi kita mau develop anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang, ya. So this is kind of partially quote unquote CSR, ya. Jadi jangan berpikir company nerima kita beruntung company-nya, enggak, ya. Kita harus bersyukur dan berterima kasih dan kerja sebaik-baiknya, ya. Dan pada saat interns, jangan malu-malu juga kalau nggak ada kerjaan, minta kerjaan. Dan bertanya. Tadi sudah networking, itu juga penting. Dan selama kita menunggu apa yang kita bisa lakukan. Atau pada saat kita di awal-awal tahun kerja, masih santai. Certification itu sangat penting. Hari ini memang sponsornya CFA, tapi regardless, nggak harus CFA, tapi CFA definitely one of the certifications yang membedakan, ya. Karena setahun berapa lulusan Indonesia yang lulus S1 di finance, accounting dan sebagainya. Saya nggak tahu sih persis statistiknya, mungkin Pak Putu tahu, tapi definitely saya rasa banyak sekali. Mungkin puluhan ribu, ya. Berapa yang lulus CFA setiap tahun? Kadang 1-2 orang, kadang kalau lagi banyak 20-30 orang, seluruh Indonesia. Ya, jadi kalau kita terima resume sebagai employer, you have a CFA certifications, itu udah langsung eye catching. Ya, dan gak perlu sampai harus langsung CFA level 3, even you pass the level 1 is already a big plus. Ya, ini contoh, karena dengan itu membedakan. Contoh juga misalnya yang lulusan overseas, mereka berpikir
dengan lulusan overseas they have a bargaining power. Enggak juga. Jadi yang lulusan lokal jangan khawatir. Karena yang lulusan overseas juga banyak banget, ribuan. Ya. Kalau ditanya saya misalnya mau lulusan overseas atau S2 dengan punya CFA certification sebagai employer, saya akan go with the CFA certifications. Ya, that's one of the, I don't think this is extreme, tapi kenyataannya begitu. Ya, karena definitely you are proven in terms of critical thinking, disiplin dan sebagainya. Dan karena CFA itu examnya 1 hari semuanya dites, so nggak bisa belajar satu-satu nyicil. Kalau exam kan satu-satu kan, kalau di universitas. Kalau di CFA semuanya dites di hari yang sama, so you need to understand A to Z on the same day. Ya nggak gampang tapi possible. Dan hopefully setelah itu you can grow your career ya. Next. Sorry ini waktu udah habis kali ya. So this is just silakan baca. Ini sebenarnya yang saya tulis di sini adalah dari beberapa teman-teman di kantor. Saya minta mereka menulis any tips that you can give to students yang mau punya career di PE. This is what they said ya. Silakan dibaca aja, nggak usah saya ulang lagi. Next. Ini saya iseng, ini saya nggak pakai chat GPT, cuman dari Google aja tapi dari yang AI portionnya. Basically yang saya ngomong itu semua di AI atau di chat GPT even better, ada semua. Ya, so basically what you hear today is nothing new. Ya, you can get the similar or the better resources dari HP. Ya, so long kita mencari dan mau, ya. Hopefully you can start planning something and have a good career in the future, ya. Thank you. Terima kasih kepada Ibu Lani Juwita Wong CFA. Mohon kesediaannya untuk tetap di tempat. Ya, para hadirin saat ini kita masuk ke Q&A session. Silakan angkat tangan jika ada pertanyaan. Akan ada hadiah untuk 3 penanya pertama. Silakan teman-teman mahasiswa. Oke, 1, 2, oke 3, sudah ada 3. Nanyanya jangan susah-susah ya. Iya Bu, kepada Ibu Lani, perkenalkan saya Kevin. Sebenarnya mau nanya in practice aja sih Bu, kalau misalkan kita mau ada exit strategi gitu dari PI, itu kalau di Indonesia tuh umumnya seperti gimana sih Bu opsi-opsi yang ditawarkan gitu. Soalnya yang kita tahu kan kayak teoritisnya kan kayak menawarkan sahamnya di bursa gitu aja kan, direct selling gitu. Atau nggak mungkin bisa ke potensial block investor gitu. Jadi mungkin secara praktis yang umum tuh di Indonesia gimana sih Bu kalau mau exit strategi dari PI gitu. Thank you. Oke, saya jawab aja ya sebelum lupa. Sebenarnya banyak, bisa aja pada saat kita exit itu, kita exit dengan jual ke company yang lebih besar. Ya contoh yang tadi saya bicara sama Bu Rona ya, Bu Rona tadi membrought up case-nya CVC. Ya pada saat CVC masuk ke Softtek, mereka masuk ke Softtek, terus mereka membesarkan bisnisnya, tapi di satu sisi mereka juga benerin dari sisi GCG dan sebagainya sistem. Aku lupa berapa lama, but I don't think it's beyond 5 years. Mereka exit, mereka lepas Softtek Indonesia ke Kimberly Clark. Dan saya lupa angkanya persisnya, tapi itu bisa di Google. Pada saat exit itu mereka make berapa X, mungkin 5X, 7X saya lupa. Tapi is a big number. Kalau di bahasa kita tuh 5X artinya kita masuk 100, kita keluar dengan 500. So you calculate di IRR itu 100% atau above 100% dalam setahun. Ya, this is just an example.
Tapi banyak case lain, ya. Ada juga yang exitnya keluar masuk ke IPO terus lepas sahamnya di sebagai part of the new shares dan secondary shares di IPO, itu juga bisa, ya. Banyak case. Tapi memang pada saat decisionnya bisa diambil bigger company atau IPO atau sebagainya, itu harus dari awal juga sudah di-assess. Is it the company good for IPO? Ya, of course di IDX kita selalu encourage perusahaan untuk ke IPO. Tapi memang realistically IPO yang setelah IPO-nya post IPO masih aktif, perusahaannya adalah perusahaan yang size-nya big enough untuk buat institutional investors masuk. Karena kalau institutional investors, kalau kekecilan size-nya biasanya institutional investors nggak masuk, jadi yang masuk retail investors. Ada limitation, ya. Mudah-mudahan menjelaskan. Next. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Lani. Terima kasih atas waktunya. Izinkan saya bertanya. Pertanyaannya, saya kan dari latar belakang bidang tuh marketing, tapi saya tertarik banget sama dunia finance, Bu. Nah, pertanyaannya bisa nggak sih kita orang yang bukan dari latar belakang bidang finance, tapi kita mau masuk ke industri finance dan mungkin ada nggak sinergi dari marketing dan finance itu sendiri di dunia profesional? Terima kasih. Sangat mungkin. Ya, saya kasih contoh yang Pak Triyono kebetulan kenal karena saya pernah titipkan ke Pak Triyono. Ponakan saya lulusan engineering, tidak punya background finance dan kerja di construction di EPC company. Ya, kerja 2 tahun, dia bosen, dia bilang, aduh bos saya udah kerja 30 tahun sama perusahaan levelnya gitu-gitu aja. Saya kalau di sini terus gimana gitu kan. Akhirnya dia keluar, dia bisnislah sendiri. Bisnis sendiri dia bosen. Setelah masuk tahun keempat, dia bosen, dia mau balik kerja. Gimana caranya? Ya, tapi dia in between dia bosen-bosen itu dia ambil CFA level 1 dan lulus. Jadi saya titip ke Pak Triyono, boleh nggak dilihat resumenya. Kebetulan ada lowongan pas yang di PwC. Masuk tahun keempat, tidak kerja di sektor formal, terus punya lulus 1 CFA. Ya unfortunately ada kecocokan, diterima masuk PwC, anaknya sekarang di Goto. Ya, itu cuma contoh. Jadi bisa, but how you prove you understand finance? Either dengan experience di finance role, atau ya belajar. Tapi belajar itu kan on your own, tanpa certification, agak how you convince. Ya, oh satu lagi, this is good buat yang semua teman-teman di sini. Misalnya nih ya, kalau masuk Big Four, kayak masuk PwC, yang dites apa? Examnya sama mirip dengan CFA level 1 exam. Ya, sebagai contoh untuk masuk yang financial advisory. Baik, terima kasih. Jawabannya menarik sekali, Bu Lani. Saya rasa ada satu pertanyaan lagi. Cek. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Ariel Rendra dari Universitas Negeri Surabaya. Pertanyaan saya terkait general resume. General resume atau general CV yang basic untuk anak accounting. Kita kan saat ini ada di era magang berdampak Ibu. Nah, sebagai seorang mahasiswa, terutama saya sendiri sudah ngebangun CV itu dari awal. Mulai dari ikut intern, certification, bootcamp, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita saat nge-apply, resume kita itu nggak dilihat ataupun nggak dilirik. Adakah tips and trick supaya kita di finance and accounting, CV kita itu bisa dilirik? Kemudian pertanyaan kedua terkait networking. Kita kan di sini sedang ada seminar seperti ini bersama para profesional. Nah,
Gimana sih Bu kiranya kita bisa ngejalin networking itu supaya kita selain mendapatkan knowledge tentang materi ini, kita juga bisa dapat relasi. Mungkin dari Ibu ada tips and trick kita buat ngejalin networking serta relasi bersama orang-orang hebat di sini. Terima kasih. Mungkin pertanyaan kedua nanti bisa dijawab dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini ya, sambil nanti pas lunch. Untuk yang pertanyaan nomor 1 yang resume, memang nggak ada cara lain ya, selain kita build up our resume dengan intern, aktif di organisasi dan sebagainya, minta orang lain untuk review ya. Karena kalau kita lihat sendiri semuanya bagus, tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini banyak para direktur, mereka sudah biasa lihat resume. Ya ada yang kasih resume ke saya 5 lembar. Saya udah pusing lihatnya kalau 5 lembar. I only have time for 1 page, ya. Max 2 lembar. Ya, kalau 5 lembar 10 lembar bukan impresif. Kita merasa nih anak terlalu either lebay, bertele-tele gitu kan. We don't have time, ya. Itu salah satunya. Ya, jadi be precise, concise. Ya minta input dari om, tante dan sebagainya. Ya, networking ya itu di-build, nggak bisa dalam 1 hari. Ya, prosesnya sampai hari ini pun saya masih harus networking. Ya, artinya ya you start from your level. Kenal dengan teman-teman di sekolah, kenal teman-teman di organisasi. Pada saat intern, kenal dengan orang di perusahaan itu dan di manage. Ya, nggak keluar hari ini terus nggak pernah hubungan lagi. Itu juga is a big mistake. Then you lost the networking. Ya, not necessarily friends. Ya, karena friendship beda sama pekerjaan, tapi networking. Ya. Baik. Thank you. Waktu mungkin sudah Masih selesai ada ya. 1 lagi Ibu ternyata. Okay. Silakan 1 pertanyaan lagi. Baik, selamat pagi Bu Lani. Perkenalkan nama saya Charles Sugianto. Background saya S1 Teknik Industri dari Universitas Surabaya dan S2 dari Magister Manajemen dari Universitas Surabaya. Saat ini saya juga bekerja sebagai data analitik di salah satu perusahaan terbuka di Surabaya, Paper di Surabaya, di Karangpilang. Saya ingin bertanya Bu, tadi kan sempat di-mention, sebelum kita investasi kita harus memikirkan exit-nya juga. Kalau tadi disebut ada 8-10 tahun. Nah, kalau dari sudut pandang data analitik, itu kira-kira indikator apa aja Bu yang harus dipertimbangkan sebelum kita investasi dan exit itu sendiri. Gitu sih. Oke. Terima kasih. Good questions. Jadi kalau dari analitik pada saat kita melihat bagaimana kita exit, misalnya kita masuk sekarang di valuasi berapa? Ya, misalnya kita valuasi di multiple 5, ya. 5 to EBITDA. Ya. Terus kita pikir we do this, we do that, we have program, strategi dan bagaimana in 5 years, 10 years sektor ini multiple-nya in 5 years, 10 years kita believe di berapa? Jadi 10? Unlikely. Ya. Biasanya multiple-nya kita tetap assume sama. Ya, hari ini multiple 5, pada saat kita masuk, pas kita keluar juga multiple 5. Nggak ada buyer yang bodoh. Ya. Jadi kalau kita beli di 5, most likely nanti kita jualnya di 5. Ya. Dan what can make the valuation much better, atau kita gimana how we can get the return. Hari ini base EBITDA-nya misalnya di 100, dan how we can grow the EBITDA dari 100 menjadi 500. Ya, if we can grow the EBITDA menjadi 500 in 5 years, pada saat saya exit, multiple saya tetap 5, tapi return saya 5x. Ya, oke. Oke, terima kasih kepada Ibu Lani. Kepada Ibu Lani mohon kesediaannya untuk tetap di tempat. Kami mohon kepada Profesor Dr. Putu Anom Mahadwarta untuk naik ke atas panggung untuk menyerahkan souvenir kepada Ibu Lani.
Baik, Ibu Lani dan Prof. Ano mohon tetap di tempat. Ya, kami undang Bapak Triyono, Bapak Rahmat Sugiono Halim, Eksekutif Director CFA Society Indonesia, Bapak Ignatius Deni Wicaksono, Ibu Julia, kemudian seluruh panelis dan moderator untuk naik ke atas panggung untuk foto bersama terlebih dahulu. Silakan. Bapak Minarto Basuki, Bapak Weli Mulyawan, Bapak Airi Razali, Ibu Ronawati Wongso,